Video praktikum alat peraga neraca Kartesius dari kelompok 12. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dia, Alia Pramudita, Ayu Aida, dan Ardi Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Alia Pramudita Anggraini dengan NIM 2301050409. Saya Dia Firmawati dengan NIM 230105039. Saya Ayu Aida Fauzia dengan NIM 2301050404. Saya Ardi Suryadi dengan NIM 2301050416. Nah, kali ini kita akan membuat alat peraga, yaitu neraca Kartesius. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Apa itu alat peraga? Alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada air secukupnya, tempat atau wadah, 3 buah gelas ukur bening, dan selanjutnya ada 3 buah plastisin berbentuk pola pejal, pipi berongga, dan pipih. Yang selanjutnya adalah dasar teori. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Yang pertama adalah benda tenggelam. Benda dapat dikatakan tenggelam apabila berada di dasar air. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung lebih kecil dari berat benda. Yang kedua ada benda melayang. Benda dapat dikatakan melayang apabila benda berada dalam zat cair tetapi tidak berada di dasar zat cair. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Yang terakhir ada benda terapung. Benda dapat dikatakan terapung apabila sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama dengan berat benda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dapat mengisi 3 gelas ukur tersebut dengan air, yaitu sekira 200 ml atau bisa secukupnya. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang sering disebut dengan gaya apung. Besar gaya dorong yang dihasilkan sama dengan berat zat cair atau zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Langkah selanjutnya kita dapat memasukkan ketiga plastisin tadi yang berbentuk bola pejal, pipi berongga, dan pipi ke dalam masing-masing gelas, lalu amati apa yang terjadi. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan, pada gelas 1, jika dimasukkan plastisin berbentuk bola pejal, kondisi di dalam zat cair, plastisin akan tenggelam. Pada kelas 2, jika dimasukkan plastisin berbentuk pipih berongga, kondisi di dalam zat cair, plastisin akan melayang. Dan pada gelas ketiga, jika dimasukkan plastisin berbentuk pipih, kondisi di dalam zat cair, plastisin akan mengepung. Simpulan, alat peraga neraca Kartesius dapat dibuat dengan bahan sederhana, dengan menggunakan plastisin, wadah atau tempat, dan air secukupnya. Alat peraga neraca Kartesius dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran guna mengajarkan pada peserta didik dalam menyampaikan materi mengenai tekanan zat cair yang berhubungan dengan hukum Archimedes, di mana hukum tersebut banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti pada kapal. Dengan demikian, dapat membantu peserta didik mengkonkretkan keadaan dalam hal yang abstrak. Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, benda mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair.